As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwati al-'izza, malam ini kita akan mempelajari atau mengkaji tafsir surat Az-Zalzalah. Surat ini turun di Madinah, jadi surah Madaniyah, suratun Madaniyah. Urutan dari 114 surat dalam Al-Quran, ini surat yang ke-99. Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya atau dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi mengeluarkan isinya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia ketika itu berkata, malaha, ada apa dengan bumi ini? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya, akan menyampaikan berita-beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena hal itu bahwasanya Rabb kamu sudah memberi wahyu kepadanya atau memerintahkan bumi itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu orang-orang keluar dari kuburannya ashtatan, dalam bermacam-macam bentuk, liyurau a'malahum, agar supaya diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah suatu kebaikan, misqala dzarrah khairan yarah, maka dia pasti akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah kejahatan, keburukan, dia pasti akan melihat balasannya. Berkata Imam As-Sa'di, yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah, Allah memberitahu pada surat ini apa yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Wa annal ardah tatazalzal wa tarjuf wa tartajjuh, dan bumi akan bergoncang. Tatazalzal, tarjufu, wa tartajjuh, tartajjuh bergerak dengan dahsyat. Hatta yasquta ma 'alaiha min bina'in wa 'alamin, sampai semua apa yang ada di atas bumi ini berjatuhan semuanya, min bina'in, dari bangunan-bangunan, wa 'alamin, dalam dalam naskah yang lain wa ma'lamin. Nah, ya semua termasuk rumah-rumah apa itu. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan keutamaan surat Az-Zalzalah, biar lebih lengkap. Saya nukil dua hadis saja dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, suatu ketika datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Orang laki-laki ini tua. Faqala aqri'ni ya Rasulullah, berkata laki-laki itu, tidak disebutkan namanya siapa. Wahai Rasulullah, bacakan untukku, maksudnya bacakan beberapa surat dari Al-Quran. Qala lahu, berkata Rasulullah kepada dia, Iqra' thalathan min dhati alif lam ra, bacalah kamu 3 surat yang mempunyai alif lam ra awalnya. Min dhati alif lam ra, itu ada berapa surat? Itu ada 5 Hud, Yunus, Yusuf,
Itu diantaranya Hud, Yunus, Yusuf, Ibrahim. Itu alif lam ra. Faqala ar-rajul, berkata laki-laki itu, kabirat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Berkata Rasulullah, aku sudah tua renta, kaburat sinni, dan hatiku sudah lemah, ustad, wa ghaludha lisani, dan berat lisanku. Qala faqra min dzati hamim. Jadi surat yang ada hamim, suruh baca. Qala faqala mithla ma qalatihi al-ula. Jawabannya seperti yang tadi itu, yang pertama. Saya sudah tua. Faqala iqra thalathan minal musabbihat. Bacalah 3 surat dari musabbihat yang ada sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati, itu al musabbihat. Faqala mithla ma qalatihi. Jawabannya juga sama seperti yang pertama. Akhirnya berkata laki-laki itu, walakin aqri'ni ya Rasulullah, bacakan untukku wahai Rasulullah, suratan jami'atan, suatu surat yang mencakup, jami'ah, mencakup semuanya. Akhirnya apa? Fa'aqra'ahu, Rasul membacakan di hadapan laki-laki itu, idza zulzilatil ardu zilzalha, sampai selesai, sampai akhir surat. Setelah selesai berkata laki-laki itu, walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Demi Allah yang telah mengutus engkau wahai Rasulullah dengan benar, dengan hak, aku tidak akan menambah surat itu. Maksudnya sudah cukup itu surat bagi saya Rasulullah. Kemudian dia berpaling dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, aflahar ruwaijilu, beruntunglah laki-laki kecil ini, beruntunglah laki-laki kecil ini. Itu ruwaijil, laki kecil, walaupun dia sudah dewasa, ar-ruwaijil. Kemudian summa qala, berkata Rasulullah, alayya bihi, panggil lagi orang itu, alayya bihi, kata Rasulullah. Faja'ahu, datang lagi di hadapan Rasulullah. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, umirtu biyaumil adha ja'alahu Allahu 'idan li hadhihi ummah. Aku diperintahkan dengan hari Idul Adha, maksudnya untuk menyembelih kurban Idul Adha, dan dijadikan Idul Adha ini sebagai Id, perayaan hari raya untuk umat ini. Berkata laki-laki itu, ara'aitah illam ajid illa manihata ibni afa udhhi biha. Bagaimana Rasulullah kalau saya hanya punya kambing maniha, yang maniha itu yang nyusui, kepunyaan anak saya, apa akan saya korbankan, akan jadikan kurban? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan, walakin ta'khudhu min sya'rika wa tuqallimu adfaraka wa taqussu syaribaka wa tahliku 'anataka fadzalika tamamu udhiyatika 'indallah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak, jangan sembelih itu, tapi cukuplah kamu potong rambutmu, potong kukumu, potong kumismu, wa tahlik 'anataka, dan cukur bulu kemaluanmu. Fadzalika tamamu uhdiyati, itulah sempurna bagi kamu kurbanmu itu. Ini karena tidak punya, ini punya anaknya itu, kambingnya itu ya. Halkul anak diantaranya ini. Ini apa kaitannya di sini ya? Apa dia haji? Enggak haji. Hanya kalau orang seperti yang kita pelajari di Bulughul Maram, kalau orang yang mau berkurban sudah ada disiapkan binatang kurbannya, atau ada niat untuk berkurban, maka masuk tanggal 1, ini tanggal 1 insya Allah tahun ini 1 Dzulhijjah, hari Rabu yang akan datang nih, 1 Dzulhijjah, itu tidak boleh motong rambut, motong bulu di badan, tidak boleh motong kuku sampai disembelih binatang kurbannya ya, sampai tanggal 10 lah, atau tanggal 11, 12 atau 13 sampai disembelih. Itu sudah kita pelajari itu. Baik, yang kedua, fadilah yang kedua dari surat Al-Zalzalah.
dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an." Surat Idza zulzilat itu pahalanya seperti setengah Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, dan qul huwallahu ahad itu pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an, dan surat qul ya ayyuhal kafirun itu pahalanya seperti seperempat Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik, saya lanjutkan ke ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ay ma fi batniha minal amwat wal kunuz, dan mengeluarkan apa yang di dalam perut bumi dari orang-orang mati dan semua pembendaharaan yang ada di bawah bumi. Nah, ini seperti firman Allah, masalah zalzalah ini, firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, dalam surat Al-Hajj. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Rabb kamu, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu perkara yang dahsyat, yang besar. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, ini seperti firman Allah juga dalam surat Al-Insyiqaq, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika itu bumi muddat, terhampar, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan mengosongi, menjadi kosong, semua dikeluarkan isinya. Nah, terus ada satu riwayat, ini satu riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, taqiul ardu afladaka bidiha, bumi akan memuntahkan isinya, afladaka dibiha. Ini kalau afladaka dibiha itu hati yang paling dalam tuh, faldatul kabid istilahnya. Nah, amsalal ustuwan minadz zahabi wal fiddah, yang diantara yang dikeluarkan itu seperti tiang-tiang besar, ustuwan tuh, nah, ustuanah, jamak ustuanah, tiang-tiang besar berupa emas dan perak dikeluarkan oleh bumi ketika itu. Nah, kemudian fayaji'ul qatil, maka ketika itu datang orang yang membunuh, maksudnya masih hidup ketika hidupnya itu, fayaqulu fi hadza qataltu, gara-gara ini, nah, saya membunuh. Wa yaji'ul qati, datang apa namanya, tukang begal. Nah, fayaqulu fi hadza qata, oh maaf, ini al-qati bukan tukang begal di sini, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Gara-gara ini aku memutus qata'tu rahimi. Wa yaji'u as-sariq, datang pencuri ketika itu juga, maksudnya ada pencuri ketika itu, fayaqulu fi hadza quti'at yadi, gara-gara ini tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an, ditinggalkan oleh mereka semuanya itu, tidak ngambil apapun. Nah, baik. Thumma qala ta'ala yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi memberitahu, menceritakan berita-beritanya, ay tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha, memberitahu, bersaksi bumi ketika itu kepada orang-orang yang melakukan apa di atas bumi, ala dhahriha min khairin aw syarrin, dari kebaikan atau dari keburukan. Fa innal arda min jumlatis syuhud alladzina yashhaduna 'alal 'ibad bi a'malihim, karena bumi termasuk di antara saksi-saksi yang akan menyaksikan atas perbuatan hamba-hamba apa yang mereka kerjakan. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa kok dianjurkan kalau sholat sunnah di mana itu pindah tempat, jangan langsung berdiri di tempat setelah mau sholat sunnah pindah tempat. Nah, karena bumi akan menyaksikan, di antaranya itu bumi akan menyaksikan pindah tempat. Nah, untuk sholat sunnah. Baik, saya lanjutkan. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, ay amaraha an tukhbira bima amila 'alaiha fala ta'si li amrih. Bumi ketika itu diwahyukan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk memberitahu apa yang dikerjakan oleh seseorang di atas bumi tersebut,
dan bumi itu tidak berbuat maksiat, tidak durhaka kepada perintah Allah, terhadap perintah Allah. Nah, ini hadis juga yang menerangkan tentang ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Nah, di antara dibaca beliau, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Nah, qala atadruna ma akhbaruha? Tahukah kamu apa makna daripada akhbaruha? Nah, kata Rasulullah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha, berkata Rasulullah, sesungguhnya berita-berita bumi itu, kabar-kabar bumi itu maksudnya antashhada ala kulli abdin au amatin, bumi bersaksi atas setiap hamba laki-laki dan perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan apa-apa yang dikerjakan oleh mereka di atasnya. Antakul, bumi ketika itu berkata, amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, dia mengerjakan ini pada hari ini dan ini. Nah, qala fahadihi akhbaruha wa hadha amruha fahadihi akhbaruha. Itulah makna daripada akhbaruha dan itulah amruha. Nah, perkara daripada bumi ketika itu. Hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtatal yurau a'malahum min mauqifil qiyamah. Jadi menghadapi mauqif pada hari kiamat, kata Isa Sa'di, hina yaqdillahu bainahum, ketika Allah sudah menghakimi antara mereka, ashtatan, bermacam-macam, firaqon mutafawitina, liyurau a'malahum ay liyuriyahumullahu ma amilu minal hasanat was sayyiat wa yuriyahum jazaan muwaffaran. Allah akan menampakkan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka apa yang dikerjakan dari kebaikan atau kejelekan, dan memperlihatkan kepada mereka jazaahu muwaffaran, balasan yang penuh, nah, sempurna. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa hadza, kata Syekh Sa'di, syamilun amun lil khairi wasyarri kulli. Semua, sekecil apapun, baik atau jelek perbuatan itu, semuanya sekecil apapun, syamil. Naam, li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya, kalau saja dia itu akan diperlihatkan, akan melihat sekecil apapun yang dia kerjakan, nah, ahqarul asya, kecil, nah, wajuzi alaiha, kata, dan pasti akan dibalas. Fama fawqa dzalik, apalagi yang nampak, yang terang-terangan, yang lebih besar, aula wa ahra, lebih jelas, lebih pantas, nah, untuk diberi balasan. Kama qala ta'ala, kemudian beliau menukil firman Allah dalam surat Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Nah, pada hari itu setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang dia kerjakan dari kebaikan, muhdharan, nampak jelas di hadapannya. Wa ma amilat min su'in, dan apa-apa yang dikerjakan dari kejelekan, dari keburukan, apa? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia inginnya jauh sekali dari hari itu yang dihadapi. Ingin jauh lagi, maksudnya ingin berbuat baik, mau diganti dengan kebaikan, tapi sudah tidak ada, tidak bisa lagi. Nah, kemudian dalam surat Al-Kahfi, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan menemukan, mendapatkan apa yang mereka kerjakan itu hadira, hadir di hadapan mereka. Nah, itu di surah Al-Kahfi yang selalu kita baca di hari Jumat itu. Nah, saya baca ayatnya aja. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan kitab itu diperlihatkan, wudi'at, nah, diletakkan kitab, diperlihatkan, fatarul mujrimina, dan kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa, yang berdosa, musyfiqina mimma fi, ketakutan melihat isi kitab tersebut, catatan mereka itu,
wa yaquluna ya wailatana, mereka terus berkata, ya Allah, betapa celaka, ya wailatana, betapa celaka kami ini. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab catatan ini tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar kecuali ditulis, illa ahsaha, dihitung di dalamnya, ditulis. Wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka menemukan apa yang mereka kerjakan itu hadir di hadapan mereka, nampak. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah durhaka, tidak pernah zalim kepada siapapun. Baiklah, kita lanjutkan di sini. Wa hadhihi ayah, kata Syekh Sa'di, fiha ghayatut targhib fi fi'lil khair. Dalam ayat ini adalah ada ajakan at-targhib fi fi'lil khair, untuk melakukan kebaikan walau qalilan, walaupun sedikit, wat tarhibih, dan kabar petakut min fi'l syarri, melakukan kejahatan, kejelekan, walau haqiran, walaupun sekecil apapun. Berkaitan dengan dua ayat terakhir ini, ya ikhwani, saya ingin menyampaikan beberapa hadis sebagai bisa memberi penyemangat kepada kita supaya kita senang melakukan kebaikan dan berusaha sebisa mungkin meninggalkan kejelekan sekecil apapun. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Su'su'ah ibnu Muawiyah. Dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqara alaihi, kemudian Rasulullah datang dan Rasulullah membaca kepada Su'su'ah itu, membaca famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa terus kata Su'su'ah bin Muawiyah itu, berkata, hasbi la ubali an la asma'a ghairaha. Sudah cukup bagiku ayat ini, maksudnya sebagai peringatan, hasbi la ubali an la asma ghairu, aku tidak peduli lagi untuk tidak mendengar selain ayat ini. Cukup ayat ini menjadi peringatan bagi dia. Itu makna daripada hadis ini. Kemudian sahabat Adi bin Hatim At-Tai juga meriwayatkan bahwasanya dia mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, ittaqun narah walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya dengan sepotong korma, separuh bisyikki tamratin. Ini hadis sahih, rawahu al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ada ayat, beberapa hadis sudah pernah kita pelajari ya, baik di Riyadhus Shalihin juga atau di Bulughul Maram. Di antaranya juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, wa fi riwayah biwajhin taliqin. Janganlah kamu menganggap enteng, menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walaupun kamu hanya ketika kamu mendengar bertemu dengan sahabatmu, dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada juga hadis muttafaq alaihi, rawahul Bukhari Muslim, yang berbunyi, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Wahai nisaul muslimat, wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga menganggap enteng terhadap tetangga lainnya, maksudnya meremehkan pemberian sekecil apapun kepada tetangganya, walaupun yang diberi itu adalah kokot kaki daripada kambing, itu syat, domba, kikil itu loh, itu kakinya itu loh, firsinu syatin walau firsina syatin. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian berkenaan dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, saya sampaikan juga beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub
fa innalaha minallahi taliban. Wahai Aisyah, nah, jauhilah kamu dosa-dosa yang dianggap kecil. Jauhilah darimu dosa-dosa yang dianggap kecil, yang ringan-ringan, muhaqqarat. Jangan jauhi itu. Iyaka. Nah, fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa-dosa itu ada juga ya penuntutnya, ada yang menulis. Itu malaikat-malaikat maksudnya. Taliban minallah, dari Allah. Dicatat. Kemudian di hadis lain juga Imam Ahmad, Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jauhilah dari kalian dosa-dosa yang dianggap sepele. Fa innahunna yajtami'na 'alar rajul. Karena dosa-dosa yang kecil-kecil dianggap ringan, kecil-kecil itu yajtami'na 'alar rajul hatta tuhlika hatta yahliknahu. Dosa-dosa yang kecil itu kumpul pada seseorang sampai membinasakan dia. Nah, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini Rasulullah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalan. Rasul terus memberi contoh tentang hal itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, kama thali qaumin nazalu bi ardi falatin. Seperti suatu kaum, suatu ketika sampai di tempat yang tidak ada pepohonan sama sekali, kering kerontang, tidak ada pepohonan. Fahadara sani'ul qaum. Tiba-tiba ada orang yang buat ulah. Nah, apa? Nah, faja'ala ar-rajulu yantaliq. Orang tersebut terus pergi. Nah, fayaji'u bil 'ud. Dia mencari batang ranting yang kecil. Nah, war-rajulu yaji'u bil 'ud. Yang lain juga bawa ranting juga. Bawa ranting, hatta jama'u sawadan, sampai mengumpulkan ranting-ranting itu menjadi kayu bakar yang banyak, sawad. Nah, wa ajjaju naran, dan batang yang bertumpuk-tumpuk itu langsung mereka menyalakan api, ajjaju naran, fa andaju ma qadafu fiha, dan mereka memasak, menjadikan masak apa-apa yang dilemparkan dalam api tersebut. Begitulah dosa-dosa kecil, terus dosa-dosa kecil jadi besar. Nah, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus, akan numpuk jadi besar. Nah, wala kabirata ma'al istighfar. Ini kayaknya bukan hadis nih, saya tidak yakin bukan hadis. Saya nggak tahu nih ya. Dan tidak ada dosa besar kalau sudah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berkenaan dengan hadis ini juga, dan dengan ayat ini, Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ayat ini kata nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha, turun. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk. Kemudian beliau nangis. Abu Bakar yang nangis ya. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang menjadikan kamu nangis wahai Abu Bakar? Faqala abqatni hadhihi surah. Yang menjadikan aku nangis surat ini Rasulullah. Maksudnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Faqala, berkata Rasulullah terus alaihi salatu wassalam, "Lau annakum la tukhti'una wa la tudhnibuna la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yadhnibun fayaghfiru lahum." Seandainya, kata Rasulullah, seandainya kamu tidak melakukan dosa, tidak berbuat salah dan tidak melakukan dosa, maksudnya tidak ada orang yang melakukan dosa, tidak yang berbuat salah, niscaya Allah akan menciptakan suatu umat yang berbuat dosa, yang berbuat salah, dan Allah mengampuni mereka. Dan Allah jadi memberi semangat kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini dari saking takutnya Abu Bakar juga kan? Sampai gara-gara itulah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itulah sampai nangis Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, kemudian ya itulah, saya kira sampai di sini dulu ikhwani al-izza kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ayat surat yang ke-100.
Marilah kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sabar bermasa berengsek sabar.